Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mendapat pertanyaan seputar permasalahan fikih. Ya, yang pertama, apakah Islam hanya berkutat pada masalah sholat dan ibadah lainnya saja? Terus, adakah solusi dari agama Islam berkaitan dengan kemanusiaan dan lainnya? Nah, terakhir, apakah ibadahnya orang Islam berkesinambungan atau berhubungan dengan sosial kemasyarakatan? Nah, saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Maksudnya agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kemaslahatan seluruh alam semesta ini. Islam hadir untuk kemaslahatan umat semua makhluk Allah yang ada di dunia ini. Islam menjadi solusi untuk menjadikan hidup ini lebih teratur dan bermanfaat. Maksud dari tujuan agama Islam ini disebut juga maqasidus syariah. Ya, maksudnya di mana segala unsur dalam seni kehidupan ini harusnya bisa disandingkan dengan nilai-nilai Islami. Contohnya, doa-doa atau aktivitas sehari-hari yang menurut sebagian orang dianggap sepele, namun sangat penting eh, dalam agama Islam karena di dalamnya terdapat pesan yang mendalam berupa meminta pertolongan hanya kepada Allah dan bersyukur kepada Allah sebagai Tuhan penguasa segala urusan makhluknya. Nah, apalagi hal yang sangat besar yang menyangkut kemaslahatan umat, ya seperti mengatasi perekonomian, muncullah eh, konsep ekonomi syariah, di mana tujuannya adalah menekan kapitalisme untuk kesejahteraan umat. Dalam konsep maqasidus syariah juga menekankan tentang pentingnya hubungan antar umat beragama atau hubungan antar manusia, meskipun berbeda agama. Dalam hal ini, Islam mengenalkan dengan konsep hablum minan nas. Sebagai muslim yang baik, kita harus bisa menjaga hubungan dan kerjasama agar terciptanya kedamaian antar umat beragama. Islam melarang keras memusuhi umat agama lain selagi mereka tidak menyerang atau memerangi kita. Oke. Lanjut, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Islam hadir dengan segala solusi, baik itu permasalahan agama maupun permasalahan sosial. Selepas Nabi wafat, maka permasalahan yang ada di tengah kaum muslimin tidak lagi dapat diadukan kepada Nabi Muhammad, sehingga muncul inisiatif para ulama untuk menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Mereka menyandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, namun karena konteksnya sedikit rumit dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka ijtihadlah menjadi jalan yang harus ditempuh. Oke, ijtihad memiliki beberapa rukun yang jadi tidak asal-asalan orang berijtihad. Yang pertama ada al-waqi'. Di sini, al-waqi' dimaksudkan adalah kasus yang menimpa dan belum dijelaskan dalam nas Al-Qur'annya atau dan as-sunnahnya, atau persoalan yang diyakini akan terjadi nantinya. Gitu ya. Lanjut ada mujtahid. Di sini mujtahid adalah seorang yang melakukan ijtihad dan punya kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Menurut buku pengantar ilmu usul fikih, berikut syarat seorang mujtahid. Yang pertama adalah dia paham dan menguasai pengetahuan mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Ya. Berikutnya punya keahlian untuk merujuknya ketika diperlukan, meskipun seorang mujtahid itu tidak benar-benar menghafal seluruh Al-Quran. Ya, kalau hafal akan lebih bagus baginya.
Berikutnya mengetahui hadis-hadis tentang berkaitan dengan hukum. Lanjut, tahu objek ijma mujtahid terdahulu ya. Ijtihad terdahulu itu seperti apa gitu kan ya, agar tidak menentukan hukum yang menyalahi sebelumnya. Berikutnya mengerti tata cara kias, ya syarat-syarat penerapannya, ilat-ilat hukum serta metodenya. Berikutnya dia juga harus paham berbahasa Arab karena rujukannya pasti Al-Quran dan As-Sunnah dengan memakai bahasa Arab. Terakhir, mengetahui dan paham mengenai nasikh mansukhnya. Ya, jadi tidak asal-asalan gitu ya. Lanjut, syarat yang kedua yaitu mujtahid fi, yaitu hukum-hukum syariat yang bersifat amali atau taklifi. Terakhir ada dalil syara yang menjadi dasar menetapkan suatu hukum bagi mujtahid. Oke, contoh permasalahan yang relevan sekarang ini adalah ijtihad tentang pemboikotan produk yang menguntungkan Zionis Israel. Para ulama bersepakat bahwa salah satu cara untuk menolong Palestina adalah memboikot produk-produk turunan Israel agar dana yang masuk untuk pembiayaan perang berkurang. Langkah ijtihad ini sangat berguna bagi kami selaku kaum muslimin. Kami menjadi yakin karena sudah ada pedoman yang jelas. Gitu. Berikutnya pertanyaan terakhir. Islam mengenal konsep takwa, ya, yaitu Allah menyerukan setiap manusia untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan keyakinan sepenuh hati. Artinya kita iman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Perintah-perintah Allah diantaranya dimasukkan ke dalam ibadah, karena dengan ibadah manusia akan lebih dekat dan lebih mengenal Allah. Segala hal yang menyangkut ibadah dibahas dalam fikih ibadah. Ya. Ruang lingkup ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum sendiri yaitu segala hal yang mencakup aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Unsur terpenting dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan di dunia ini agar benar-benar bernilai ibadah adalah niat yang ikhlas untuk memenuhi tuntutan agama dengan menempuh jalan yang halal dan menjauhi jalan yang haram. Sedangkan ibadah khusus maksudnya macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syara, ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ibadah khusus ini bersifat tetap dan mutlak. Manusia tinggal melaksanakan sesuai dengan peraturan dan tuntunan yang ada. Tidak boleh mengubah, menambah, dan mengurangi seperti tuntunan bersuci atau wudhu ya, toharoh gitu ya. Salat, puasa, puasa Ramadan, ya, dan ketentuan nisab dan zakat. Ketentuan nisab zakat. Nah, ibadah-ibadah ini sangat berkaitan erat dengan hubungannya dengan manusia, eh, dengan manusia lainnya. Seperti sholat berjamaah dapat memperkuat silaturahmi karena sering bertemu dengan jamaah lainnya. Terus ada zakat yang kita tunaikan dapat membantu umat Islam lainnya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini jelas bahwa ibadah erat kaitannya dengan kehidupan sosial. Ya, demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekeliruan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.